Jadi sebetulnya memelihara hewan itu tidak selalu untuk Hewan-hewan ini tidak boleh dipelihara. tapi dok, selain ada sisi positif, pasti selalu ada sisi sebaliknya. Kemudian yang perlu lagi adalah kita harus Halo, selamat datang di One Health Podcast, persembahan dari One Health Center of Excellence Universitas Gadjah Mada, managed by gugus tugas One Health Collaborating Center Universitas Gadjah Mada. Dan kembali lagi bersama saya Rima di One Health Podcast. Baik, sekarang seperti biasa saya tidak sendirian karena kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik. Kemarin kita sudah sempat berbicara tentang satwa liar, kemudian lingkungan dan segala macam. Kali ini kita akan berbicara tentang hewan yang sangat dekat dengan kita, hewan peliharaan dengan tema The Influence of Pets on Health and Well-being. Sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Dr. Hewan Sudarmanto Indar Julianto dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Mari kita sapa bersama-sama. Selamat siang Dr. Indar. Selamat siang Dr. Rima. Terima kasih atas undangannya. Kami yang terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang hewan peliharaan dan kaitannya dengan health and well-being. Ya dok ya. Tapi sebelum kita masuk lagi lebih lanjut, kemarin sempat ada nih dok yang rame-rame soal hewan peliharaan di sosmed dan di segala macam. Sebetulnya definisi hewan peliharaan sendiri itu apa sih dok? Ya, jadi kalau kita melihat yang dinamakan hewan peliharaan pada dasarnya lebih arahnya nanti ke hewan kesayangan, di mana orang itu menyayangi hewan, ya, artinya kemudian hewan itu akan dipelihara sebagai hewan kesayangan. Ada juga hewan lain yang dipelihara yang tujuannya untuk produktif, seperti sapi, seperti kambing, domba, itu dipelihara untuk diternakkan dalam rangka untuk terutama diambil produksinya, walaupun juga ada beberapa yang kemudian dipakai sebagai hewan kesayangan. Nah, hewan kesayangan berbeda. Kebanyakan adalah hewan ini dipelihara dalam rangka kaitannya dengan orang itu menyayangi hewan tersebut, seperti contohnya anjing, kucing, ya ada beberapa yang memelihara primata, ada yang memelihara juga mungkin reptil, ya. Betul. Tapi tujuannya dalam hal ini lebih ke itu dipakai sebagai hewan kesayangan atau istilahnya pet animal. Ya. Jadi sebetulnya memelihara hewan itu tidak selalu untuk kesayangan, karena sebenarnya kayak hewan ternak tadi berarti ya dok ya, itu sebetulnya dipelihara tapi untuk diambil produksinya. Kemudian untuk hewan peliharaan seperti anjing, kucing, kadal dan lain-lain yang dipelihara untuk kita sayangi itu adalah hewan kesayangan. Walaupun juga di hewan kesayangan itu ada beberapa yang dipakai untuk bisnis diternakkan kan. Jadi artinya karena ada peluang bisnis di situ, kemudian orang mencoba menernakkan, dijual sebagai untuk hewan kesayangan. Ya. Akhirnya juga UUD ya. Dok, berarti jika demikian boleh dong saya pelihara semua hewan kemudian untuk saya sayangi, atau tetap ada dari pemerintah tetap ada hewan ini tidak boleh dipelihara? Ya, kalau kita melihat mengacu keadaan di dunia ya, bahwa sebetulnya memang hewan ini merupakan bagian mata rantai dari kehidupan yang harus ada. Tetapi kenyataan yang ada bahwa ada beberapa hewan yang punah atau terancam punah, ya, dan ini berkaitan dengan kondisi ini. Di antaranya ada beberapa
hewan tersebut yang diambil oleh orang untuk dipelihara sebagai hewan kesayangan. Namun demikian, kondisi ini membuat atau memperparah kondisi di alam. Beberapa hewan tidak bisa eksis, kemudian menjadi punah. Sehingga dengan demikianlah muncullah undang-undang ya, berkaitan bahwa tidak semua hewan itu dapat dipelihara sebagai hewan kesayangan, terutama untuk perorangan. Ya, ya. Jadi kalau kita mengacu pada IUCN, ya, the International Union for Conservation of Nature, itu ada beberapa, di sana ada list, red list berkaitan dengan hewan apa aja yang punah dan akan punah. Dan ini biasanya dari situ hewan-hewan tersebut tidak boleh dipelihara sebagai hewan kesayangan, terutama untuk ini perorangan. Ya. Karena nanti ketika dipelihara malah akan memperpendek usia hewannya, kemudian akhirnya punah tadi. Iya, iya. Baik, ternyata ada beberapa yang harus kita perhatikan, tidak boleh dipelihara untuk hewan kesayangan. Boleh kasih contoh nggak, Dok? Beberapa mungkin. Ya, kayak komodo itu nggak boleh. Ya, kemudian harimau Sumatera nggak boleh juga. Orangutan nggak boleh juga itu. Ya, ini yang bahwa hewan-hewan tersebut termasuk, karena harimau Sumatera itu kan kekayaan Indonesia. Komodo kekayaan Indonesia juga. Orangutan itu adanya hanya di Kalimantan, Sumatera, kemudian ada di di Malaysia. Nah, ini hewan-hewan ini tidak boleh dipelihara ya sebagai hewan kesayangan perorangan. Baik, selain karena memang kok saya ingatnya nomornya ya, jumlahnya yang semakin sedikit, tapi juga karena itu bisa memperpendek hidup hewan tersebut jika dipelihara per orang. Ya, gitu ya, di Indonesia itu ada lebih dari 1.200 spesies yang dilindungi, yang tidak boleh dipelihara sebagai pet animal. Ya. Baik. Dari sekian banyak, dan itu kira-kira hampir 3% dari yang ada di dunia. Iya. Ya. Baik. Menarik sekali ini, Dok, tentang di luar sana juga pasti kontroversial sebetulnya hewan yang mana saja yang boleh dipelihara, tidak. Karena pasti ada beberapa perspektif baik dari pemelihara maupun orang yang di luar itu, tapi kita jadi tahu ternyata tujuannya bukan untuk melarang tapi untuk kelestarian. Betul. Ya. Diversity-nya itu ya, Dok, yang betul. Harus kita awetkan bersama. Ya, karena itu merupakan mata rantai kehidupan ya, yang barangkali beberapa sudah ada maknanya, tapi satu sisi mungkin para ilmuwan itu masih melakukan penelitian kira-kira apa yang perannya mereka itu ada di dunia. Jadi saya kira tidak hanya untuk pelengkap, tapi saya yakin itu ada sesuatu yang perannya supaya dunia ini bisa tetap berjalan dengan tenteram. Dok, kalau misalkan kita sedikit lihat ke belakang pandemi ini, kan sepertinya orang yang punya hewan kesayangan juga semakin banyak karena saat itu kita sempat WFH dan segala macam. Sebetulnya ada nggak sih, Dok, keuntungan dari punya hewan kesayangan ini untuk kita, atau ya punya aja biar pamer, biar ada kegiatan? Nah, itu gimana, Dok? Ya, jadi kalau saya sendiri itu punya hewan yang dipelihara sebagai hewan kesayangan, itu lama-kelamaan itu sepertinya itu menjadi bagian dari keluarga saya. Nah, kalau kemudian menjadi bagian keluarga, itu seringkali kemudian hewan ini menjadi menyenangkan,
kemudian bisa membuat orang lupa dengan stres, kemudian sisi lain dengan misalkan anak-anak itu bermain juga itu membuat mereka senang, dan sepertinya dari penelitian itu juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya. Kemudian sisi lain untuk anak-anak itu bisa juga karena dia harus bergerak, berolahraga, bermain dengan hewan kesayangan, itu mendukung untuk daya kembangnya anak ya. Kemudian satu sisi itu contohnya ketika saat pandemi itu seringkali itu juga hewan itu bisa menjadi teman untuk ya dalam kondisi-kondisi tertentu, bisa komunikasi, bisa mungkin memberikan keasikan tersendiri ya. Kemudian sisi lain dengan adanya itu kita juga mempunyai perasaan, mungkin ada perasaan yang mungkin kita harus lebih kreatif karena hewan aja bisa kok kita nggak bisa gitu. Hewan aja bisa mengetahui mana yang baik dan tidak, kenapa kita tidak bisa. Artinya itu sebagai sisi lain bisa menjadi perspektif ya. Sisi lain itu saya kira beberapa hewan kesayangan ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalkan contohnya kalau misalkan kucing itu kan dapat menangkap hewan-hewan yang kayak tikus, kayak apa yang mungkin tidak diinginkan di rumah, itu mengganggu, itu memungkinkan sekali. Belum tujuan-tujuan yang lain yang barangkali kaitannya kalau mungkin bisa dilatih, antara lain bisa kalau di kepolisian salah satunya ini ya dok, bisa dipakai untuk mendeteksi sesuatu narkoba atau apa dan sebagainya. Baik dok, kalau tadi kita sudah tahu ternyata sisi-sisi positifnya dalam memelihara hewan itu banyak sekali. Tapi dok, selain ada sisi positif, pasti selalu ada sisi sebaliknya. Sebetulnya ada beberapa resiko yang harus kita perhatikan sebelum memelihara hewan kesayangan ya dok ya. Karena apalagi sekarang ini rame penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Ya, monggo dok, selain itu mungkin ada lagi yang harus kami perhatikan. Ya, jadi saya setuju dok bahwa kalau kita memelihara hewan tentu saja ada positif dan ada negatifnya. Jadi positifnya yang sudah kita diskusikan, dan negatifnya yang jelas pertama, hewan itu mempunyai tingkah laku, behavior yang berbeda dengan manusia, yang kadang-kadang tidak bisa atau tidak selalu bisa kita pahami. Ada beberapa hal. Yang satu adalah yang negatifnya ketika hewan itu tidak bisa komunikasi dengan kita, atau kita tidak bisa komunikasi dengan hewan. Nah, artinya sisi negatifnya mungkin kita akan bisa dicederai dari hewan tersebut. Itu yang mungkin langsung berkaitan dengan hewan. Satu sisi hewan ini hidup, dan ketika dia hidup seperti manusia juga ada kemungkinan dia sakit. Nah, sakitnya antara hewan dan manusia itu hampir sama penyebabnya. Nah, sehingga dengan demikian karena hampir sama, ada beberapa ternyata penyakit-penyakit yang ada pada hewan itu menular kepada manusia yang dinamakan zoonosis atau mungkin sebaliknya. Tetapi yang paling banyak diperhatikan adalah penyakit zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Ada beberapa penyakit antara lain penyakit yang diakibatkan oleh parasit. Parasit itu mungkin yang ringan ya. Itu seperti kutu, skabies, itu yang mungkin bisa dari hewan kesayangan, dari hewan menular ke manusia. Itu yang ringan. Kemudian yang agak berat ya itu kalau parasit itu ada cacing, ya ada ankylostoma, ya
mungkin ada cacing pita, ya. Kemudian yang agak berat lagi adalah toxoplasma. Ya, toxoplasmosis ini sering dia hospes perantaranya itu utamanya kucing. Pada kucing mungkin tidak terlihat apa-apa, mungkin hanya ringan, tetapi ketika itu nular kepada manusianya yang mungkin lebih parah. Itu dari parasit. Kemudian ada bakteri. Bakteri antara lain ada contohnya yang paling banyak itu ada Escherichia coli, E. coli. Kemudian ada Streptococcus, ada Staphylococcus. Ya, kemudian ada TBC. Yang ini dapat menular dari hewan ke manusia. Kemudian yang berikutnya ada virus. Virus ini relatif agak parah atau agak berbahaya semua. Contohnya kayak rabies. Ya, kemudian ada beberapa hepatitis. Ya, ada lagi yang disebabkan oleh jamur. Ya, tapi ini tidak terlalu berat juga. Contohnya mungkin kalau pada kucing maupun anjing ada penyakit ringworm atau dermatofitosis yang itu dapat menular kepada manusia. Nah, sehingga dengan demikian satu lagi penyakit yang sering atau mungkin yang berbahaya adalah leptospira. Ya, itu menular dari hewan ke manusia. Ya, sehingga dengan demikian ini perlu diperhatikan bahwa selain ada hal yang positif tadi, yang negatif ini perlu diperhatikan. Bukan berarti kalau memelihara hewan itu terus otomatis itu semua ada di situ, tidak. Ya, tidak semua hewan itu membawa penyakit ya, yang saya sampaikan tadi. Betul. Itu sama dengan manusia, tidak semua manusia itu sakit COVID gitu. Ya, kira-kira gitu. Betul. Ya. Nanti kembali lagi ke kita pemeliharanya juga. Betul. Ya Dok ya, bagaimana menjaga hewan kesayangan kita masing-masing. Betul. Terakhir Dok, singkat mungkin tips and trick untuk teman-teman yang pengen pelihara hewan, apa saja faktor-faktor hal-hal yang harus diperhatikan. Oke, baik, untuk itu satu yang kalau mau melihara satu perlu tahu kira-kira behavior atau tingkah laku hewan itu seperti apa. Ya, artinya dalam ini supaya nanti dalam pemeliharaannya itu tahu persis ya senangnya seperti apa. Kemudian yang perlu lagi adalah kita harus memelihara tidak hanya hewannya tetapi juga lingkungannya. Artinya seperti contohnya tadi yang beberapa penyakit itu dia akan berkembang juga di alam. Sehingga kalau membuang kotorannya jangan sampai kotorannya ini hanya asal dibuang di lingkungan. Kalau hanya asal dibuang di lingkungan, nanti dia akan berkembang di lingkungan, dia akan balik lagi ke hewan itu atau masuk ke tubuh manusia melalui beberapa mekanisme. Kemudian yang perlu lagi adalah kita ketika memelihara hewan itu harus memperhatikan kebutuhan dari hewan. Artinya ada yang namanya animal welfare, ya, kesejahteraan hewan. Hewan tidak boleh lapar, tidak boleh dahaga. Artinya apa? Makannya harus dan minumnya harus cukup. Kemudian tidak boleh teraniaya, harus happy. Artinya apa? Kandangnya, kemudian lingkungannya itu harus diperhatikan. Tidak boleh ada rasa sakit, ya, sehingga segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara itu harus tidak membuat hewan tersebut sakit. Ya. Nah, ada beberapa hal lagi bahwa mereka harus bisa leluasa untuk mengekspresikan diri. Artinya jangan sampai kemudian hewan itu merasa jadi tertekan, ya, tidak boleh stres kira-kira gitu, sama dengan manusia. Tetapi jangan sampai kita memelihara hewan jadi stres, ya, itu
juga harus diperhatikan, karena nanti kalau itu stres itu jadi tujuan pemeliharaan itu tidak beda nanti Dok ya. Kemudian satu hal lagi berkaitan dengan ini ya, kalau tergigit anjing atau kucing, seringkali ini kan kaitannya dengan rabies ya. Ini perlu yang tindakan pertama sebelum ke dokter ya, sebelum ke rumah sakit itu perlu dilakukan pencucian luka itu dengan air mengalir dan dikasih sabun kira-kira 10-15 menit ya. Itu saya kira penting buat orang-orang yang melihara untuk diketahui. Terima kasih banyak Dok. Jadi ternyata selain kita harus tahu pengen apa, menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, kita juga harus tahu pertolongan pertama apa yang bisa kita lakukan sebelum ke dokter untuk mencegah penyebaran penyakit ke tubuh kita. Baik, terima kasih Dokter Indar sekali lagi. Terima kasih. Wah, saya nanti kualat ini Dok. Oke. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan One Health Podcast melalui kanal Spotify dan juga YouTube. Jangan lupa untuk selalu update informasi terkini tentang kegiatan One Health Center of Excellence Universitas Gadjah Mada melalui kanal sosial media kami, salah satunya di LinkedIn. Itu silakan dicari di One Health Center of Excellence UGM, atau juga bisa melalui website kami, itu ada di ohce.wg.ugm.ac.id. Pertanyaan Anda tentang pendekatan One Health dan segala macam topik-topik menarik, silakan bisa untuk langsung dikirimkan ke email kami ke one-health@ugm.ac.id. Saya Rima pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.